Kalau teman-teman masih sering salah entry terutama di M1, M5 ataupun M15 ataupun di time frame kecil, kemungkinan besar karena belum begitu paham tentang workflow daripada BBMA multi time frame yang benar atau karena kurang sabar dalam menunggu validasi suatu setup dengan menggunakan multi time frame. Dan ini yang bikin banyak trader loss tanpa sadar kesalahannya di mana dan kadang-kadang melakukan kesalahan yang berulang. Mari kita evaluasi kesalahan kita secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di dalam video kali ini kita akan coba sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA Om Ali. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya, dalam keadaan sehat, mudah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Dan pembahasan kita kali ini, Mimin sudah merangkum satu pertanyaan yang sering dan paling banyak ditanyakan. Dan kali ini kita akan coba jawab dan kita akan coba kupas secara tuntas. Udah trading tapi cuannya masih kurang maksimal? Sekarang ada cara buat nambah profit dari trading kamu. Step 1. Join promo Global Cashback dari XM. Berlaku untuk semua user. Mulai trading. Dari total 3 lot, kamu sudah bisa dapatin cashback. Setiap lot berikutnya, kamu bisa dapat hingga $7 per lot. Dan yang menarik, cashback ini tanpa batas. Semakin sering trading, semakin besar cashback yang bisa kamu kumpulin. Tapi ini cuma berlaku dari 7 April sampai 7 Mei 2026. Jangan cuma trading, maksimalkan setiap posisi kamu sekarang. Oke, ini pertanyaan atau request yang datang daripada Bang Rimuda. Ya, requestnya Bang Zul izin bertanya, bagaimana cara entry BBMA di M5, M1, M5, M15 yang benar? Kenapa di time frame kecil sering sekali kena fake dan salah posisi? Apakah ada cara khusus agar entry lebih tepat dan akurat? Terima kasih waktunya Bang Zul dan salam profit. Oke, berkenaan dengan multi time frame, kita boleh melakukan entry di time frame manapun ya. Tentunya di dalam multi time frame kita gunakan sekurang-kurangnya 3 time frame ya. Kalau tadi pertanyaan atau request dari Bang Re dari M1 sampai M5 maka kita harus paham dulu ya, paham dulu yang namanya kaitan dengan peranan time frame itu sendiri. Contohnya di sini kita catat sedikit terlebih dahulu supaya memudahkan kepahaman kita. Dimulai daripada M1, oke, kemudian M5 dan M15 ya. Ini untuk scalping ya. Ini untuk scalping ya. Kalau kita gunakan sebagai time frame pertama adalah M15 ya. Artinya time frame entry kita adalah M1 untuk kita scalping. Jadi M1 adalah untuk M15. Jadi M15 ini adalah sebagai time frame pertama, time frame 1 ya, dan M1 adalah time frame untuk entry ataupun time frame 3 ya, untuk melakukan entry. Oke, di sebalik itu ada juga M5 ya. M5 ini
Untuk entry kalau kita analisa time frame pertama sebagai H1 ya. Jadi M5 ini untuk time frame entry di time frame pertamanya sebagai H1. Untuk entry-nya di M5. Oke. Sedangkan di M15 adalah time frame untuk H4. Ya, kita catat terlebih dahulu supaya lebih clean dan clear. Oke. Nah, di antara sampai di sini dulu dari time frame M1, M5, M15 dan H4 kita sudah paham kaitannya. Jadi kalau M15 entry-nya di M1, time frame M5, H1 untuk entry-nya di M5, H4 entry-nya di M15. Kalau sampai di sini terlebih dahulu, maka time frame terbaik untuk kita jadikan time frame utama adalah time frame H4. Sebentar dulu, kita bukan tidak bahas entry sampai M1 ya. Ya, kenapa H4 ini adalah time frame pertama terbaik di antara time frame yang lain? Karena time frame H4 ya, kita ingat refresh balik. Multi time frame adalah perjalanan-perjalanan candle. Jadi di time frame H4 dalam satu hari ada sekurang-kurangnya ada 6 candle. Oke, ada 6 candle. Jadi dalam 6 candle dalam satu hari ada potensi berlakunya satu kali re-entry, satu kali setup re-entry. Jadi bila satu kali setup re-entry di H4, maka peluang untuk win dan gagalnya suatu setup adalah 50% menang ataupun 50% gagal. Ya, jadi 50-50. Ya, untuk setup H4 sebagai time frame pertama. Jadi kalau time frame lain dalam satu hari misalnya seperti H1 ada 24 candle, jadi ada re-entry yang berulang-ulang yang berlaku. Jadi sebab itu time frame kecil ini sebagusnya kita untuk melakukan entry dan time frame terbagus untuk harian re-entry satu kali sehari itu minimal H4. Tapi kalau kita mau M5, M15 dengan M1 tidak masalah. Kita gunakan mungkin kita akan sering berhadapan dengan chart karena kita akan mencari entry yang scalping. Oke, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan dan pertanyaan ini juga kita akan coba bahas terkhususnya M15 dengan M5. Ya, jadi ini poin kedua terjawab ya, kenapa di time frame kecil ini sering sekali kena fake dan salah posisi ya, karena ada banyak sekali candle jadi tren bisa berubah-ubah dalam satu hari apalagi M1. Oke. Apakah ada cara khusus? Tentu ada. Insya Allah ada. Oke. Ini kita sudah lihat secara struktur multi time frame dari catatan-catatan kita. Oke, sekarang coba kita lihat pada chart ya, terkhususnya kepada M15. Oke, kita pergi kepada pair favorit banyak orang, yaitu di Cool M15. Oke, Mimin pribadi menggunakan time frame terkecil kalau gunakan MTF itu terkecilnya di M15. Ya, untuk entry kan 4 kotak ini. Ya, sekurang-kurangnya 3 maksimal bebas. Ya, Mimin gunakan 4 kotak. Dan di time frame terakhir adalah M15. M15 adalah entry Mimin untuk setiap hari untuk setup 4 jam ataupun H4. Oke. Tapi kalau mau gunakan M15 sebagai time frame pertama, ya M1 adalah entry untuk time frame ketiga, tidak masalah, cuman ya kita harus sering sekali menghadap chart. Ya, sebagai contoh ini ada satu re-entry pada M15. Oke, ada satu re-entry, kemudian ada re-entry yang kedua di mid BB tapi datang daripada
ciri-ciri MHV. Jadi biar tidak pusing apalagi yang masih baru kita fokus kepada re-entry yang jelas terlebih dahulu datang daripada arah, ya. Kita lihat pada M5, selalunya bila M15 berada di kawasan re-entry, maka H1 berada di kawasan top BB. Dia akan berlaku rejection, extreme, ya, ataupun kalau ada momentum akan adanya MHV. Kebetulan sekarang ini adalah rejection di M1. Nah, kalau kita mau entry, ya, mau entry sekurang-kurangnya di MHV, ya, sekurang-kurangnya di MHV, sebab MHV adalah menandakan suatu momentum sudah lemah, atau cara kedua kita tunggu satu arah. Ya, di sini ada sebelumnya satu arah kuku naik balik, kemudian ini ada arah yang baru. Ya, ini ada arah yang baru, baru ada re-entry. Oke, jadi kalau kita re-entry di M15, maka entry kita di M1. Contoh kita entry katakanlah di arah setelah arah di sini. Ya, setelah arah di sini kita entry. SL kita di mana? Kalau ada momentum yang baru itu cut loss. SL kita kalau momentum yang baru misalnya dari sini kita entry ada kurang lebih 20-30 pip lah. Itu SL. Ya, kemudian bila ada arah yang baru artinya perjalanan sudah mendukung lagi untuk penurunan. Nah, ini ada 60 pip, 60-70 pip. Oke. Nah, itu cara entry. Perhatikan di time frame kedua itu area rejection ataupun extreme diamond pun sama. Yang lebih bagus, ya, bila ada setup di M15 ini searah dengan tren di H4-nya. Contoh kayak gini. Ini di H4 kan sebentar kita kasih tanda ya biar lebih jelas. Nah, di sini. Di H4 di area sini. Oke. Di area ekstrim tipe wajib area-area MAV. Nah, ini kurang bagus sebab trennya masih tergolong uptrend walaupun dalam keadaan sideways sebab momentum di H4. Jadi kalau kita scalping di M15 sampai M1 yaitu scalping yang melawan tren. Boleh, cuman lebih powerful kalau sekiranya ada re-entry di M15 ini adalah searah dengan tren di H4 ya. Kita coba cari yang lebih jelas, maksudnya yang lebih powerful lah. Contoh, ini ada satu re-entry di H4. Kawasan re-entry di H4, ini juga ada kawasan re-entry H4. Jadi kita cari ini bukan untuk entry di H4, tapi kita tetap time frame pertamanya di M15, tapi kita mengikut tren candle H4. Oke? Tapi kita cari time frame pertamanya sebagai re-entry di M15 adalah re-entry buy. Oke? Contoh, nah ini. Ini ada re-entry arah kuku M15, ini ada re-entry momentum M15, ini ada re-entry momentum M15, ini juga ada re-entry momentum M15. Ada 1, 2, 3, 4 kali. Dan semua re-entry ini di M15 ini adalah searah dengan perjalanan tren di H4. H4 kelihatan kecil aja, ya, tetapi dalam keadaan di atas mid BB. Ya, jadi tren di M15 mengikut uptrendnya di H4 walaupun dalam keadaannya sideways, tapi kita abaikan sideways, kita lihat tren secara kasar sebab kita akan menggunakan secara scalping karena M15 kita jadikan sebagai time frame utama. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah lihat ada suatu setup di M15, turunkan ke M5, apa yang berlaku? Ada satu re-entry juga di H1, ada juga re-entry mid BB, ada juga rejection, ya. Kalau kita mau yang lebih istilahnya low risk, maka di H1 ini kita berfokus
kepada kawasan rejection yang menyentuh dekat-dekat dengan low BB. Mana satu momentum yang atau mana satu rejection yang paling dekat ini. Sedangkan yang ini tidak dekat, hanya sekedar rejection. Ini kita cari yang lebih low risk. Oke, ini ada satu rejection di M5. Di antara 4 kali re-entry M15, ada satu kali re-entry yang di time frame keduanya reject tepat di low BB. Baru pergi kepada M1. M1 cari diagram ataupun struktur yang mengikut. Nah, ini ada satu ekstrim. Oke. Kalau mau entry di sini pun oke. Ada satu reverse, ada retest, atau tunggu arah, atau tunggu re-entry setelah momentum. Jadi kita dapat, kalau dari sini kita entry, dapat banyak karena goal ya. Nah, ini entry scalping yang kita mengikuti trend di hampat walaupun dalam keadaan sideways, tapi candle di atas mid B adalah garisan pemisah antara kenaikan dan penurunan. Ini yang sebelum ini turun ya. Kenapa kita sebut trending di hampat ya, karena di atas mid BB dan kawasan antara M5 M10 ini adalah kawasan low top di H1-nya ya. Jadi kita berfokus tetap time frame pertamanya di M15 tetapi mengikut tren harian ya di hampat. Oke, contoh kedua, ini ada satu re-entry yang datang setelah momentum atau re-entry mid BB. Nah, oke. Nah, ini tren jelas uptrend mengacu kepada momentum di hampat. Oke. Sekarang kita abaikan H1 dan segalanya, kita fokus setup re-entry. Alhamdulillah. Re-entry di M15. Mana re-entry di M15 yang jelas? Di sini dimulai daripada ini awalnya tak jelas. Jadi yang jelas di sini. Ya, di sini pun jelas datang daripada momentum, ini pun re-entry mid BB. Ada 2 kali ya dan ada 3 kali. Oke, 1 2 3 4. Sorry. Sekarang di antara 4 re-entry M15 ini cari di M5 yang reject low BB. Ini kita cari yang low risk ya. Ini ya yang ini. Nah, yang ini abaikan sebab dia tak sampai low BB. Oke, abaikan, buang. Nah, ini yang sampai low BB. Sampai kawasan low BB di M5. Oke, ini pun sampai. Ada 2 kali, ini tak sampai. Nah, kita buang yang keliru, kita fokus yang lebih jelas untuk walaupun untuk scalping ya, kita filter sebaik mungkin sebab ini kita tentang bisnis. Ya, sebisa mungkin SL paling tipis. Oke, kemudian turunkan ke M1. Nah, di M1 apakah kita akan menunggu arah ataupun momentum? Yang penting jangan ada momentum yang baru. Nah, ini pun ada reverse retest pada ekstrim. Jadi entry kita kedua ini turun balik. Tak buat momentum. Artinya masih mengikut trennya. Nah, ini abaikan dulu untuk kita cut loss. Kita fokus kepada buy. Mengikut setup hari entry M15, trend untuk M15 hampat. Candle hampat. Ada berapa candle hampat perjalanan di hampat? Ada 1, 2, ada 3 candle. Ya, jadi kita dapat suatu re-entry yang kuat di M15 yang mengikut tren perjalanan candle hampat dan kita eksekusi di M1. Nah, walaupun kita scalping tapi kita scalping yang sangat-sangat low risk. Nah, jadi itu scalping yang bikin akun kita grow. Ya, kalau misalnya pun di M1 sudah naik ke top B tak buat itu makan dulu. Ini scalping gila ini 1000 pip.
ya. Nah, ini pun kalau misalnya ada arah tak buat momentum 70 pip, ini 100 pip, ya. Kita scalping yang mengikut, sekurang-kurangnya, candle H4 lah sebagai trending. Makanya di sini kita catat tadi mana, supaya jelas maksud dan tujuannya ini, ya. Jadi alasannya kenapa kita pakai H4 ini, walaupun kita entry di M1 ataupun scalping, sebab dalam satu hari ada satu kali re-entry. Jadi kita tak ambil pun re-entry H4 ini, kita manfaatkan re-entry M15 yang searah dengan H4. Itu lebih powerful. Coba dikaji. Coba dibikin latihan dan backtest, lihat bagaimana indahnya ya satu setup re-entry H4, walaupun kita tak mengikutinya, kita dapat ikuti setup-setup di M15. Nah, ini contoh ya, contoh yang terakhir pada BTC M15, cari re-entry. Mana re-entry M15? Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa kali re-entry M15. Pertama ada di sini ya, kemudian juga ada di sini, dan di sini. Dalam perjalanan candle H4. Oke. Sekarang lihat di M5 sebagai time frame kedua, time frame mana yang paling low risk, reject low BB-nya kayak gini. Kayak gini. Kalau ini dalam keadaan zone zero loss. Boleh ambil, boleh juga, tapi masih ada peluang untuk loss-nya kayak gini, ya. Jadi fokus dulu untuk grup apapun yang paling low risk. Oke. Nah, sekarang ini sampai. Lihat baru M1. Lihat di M1. Nah, apakah tunggu arah? Ya, kalau tunggu arah kita entry BTC mantap juga. Ini BTC M1. Ya, kan sedap. Oke, gitu caranya. Nah, semoga menjawab ini ya pertanyaan daripada Bang Re. Bagaimana cara entry di M1, M5 dan M15. Ya, jadi sudah mencakup semua ini dimulai daripada tren H4. Ya, mau entry di M1, M5, M15 kita mulai daripada tren besarnya di H4. Ya, kenapa TF kecil sering sekali kena efek dan salah posisi? Karena kalau melawan tren H4 atau candle H4, time frame kecil ini sering sideways bersifat sementara ya untuk melengkapkan perjalanan H4-nya. Ya, apakah ada cara khusus ya? Kita sudah bahas tadi cara khusus dan itu lebih presisi. Tinggal diperhalusi lagi dengan cara mengkaji dan buat pelatihan supaya lebih dapat keyakinan. Oke? Semoga bisa menjawab dan ini Mimin rasa sudah cukup detail. Jadi kalau sekedar ditonton tanpa buat latihan, nah itu juga susah bakal melekat apalagi punya trauma-trauma kegagalan suatu setup di masa lampau, MC berulang ataupun cut loss. Oke, jadi untuk menghilangkan semua keraguan kita butuh bikin latihan sebisa mungkin mulai lagi dari awal, mulai dari akun demo dengan akun send ya, baru next step coba akun standar. Jadi mulai perlahan-lahan, jangan paksakan nanti yang ada makin tumbang ya. Oke, cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah datang dari Mimin selaku manusia. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Selamat belajar, selamat mengkaji. Salam profit.